Halo semuanya, pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana pembentukan bayangan pada cermin. Pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan cermin, karena cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya sehingga bayangan kita bisa terlihat jelas di dalam cermin. Nah, berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibedakan menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada cermin datar. Cermin datar memiliki permukaan yang datar atau rata yang biasanya dipakai untuk berhias. Sifat cermin datar yang pertama bersifat maya atau semu. Maksudnya, bayangan yang terbentuk berada di belakang cermin hasil dari pertemuan perpanjangan sinar-sinar pantul. Selanjutnya, bayangan bersifat tegak. Maksudnya, bagian kepala tetap di atas dan bagian kaki tetap di bawah. Tidak akan terbalik ya. Sifat yang ketiga, bayangan sama besar dengan bendanya. Misalnya, kalau orang yang bercermin bertubuh besar, pasti bayangannya sama besarnya. Sifat yang keempat, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Buktinya, kalau saat kita bercermin, kemudian melangkah maju, maka bayangan akan ikut maju. Begitu pula saat kita melangkah mundur, maka bayangan pun ikut mundur pula. Sifat yang kelima, yaitu kanan-kiri terbalik. Coba deh angkat tangan kanan saat bercermin, perhatikan bayangan pada cermin. Yang terangkat, tangan kiri kan, karena memang sifat bayangan cermin datar, kanan dan kirinya terbalik. Nah, jadi kesimpulannya ada 5 sifat bayangan cermin datar, yaitu maya atau semu, tegak sama besar, jarak benda sama dengan jarak bayangan ke cermin, dan kanan-kiri terbalik. Yang selanjutnya ada cermin cekung, yaitu cermin yang berbentuk lengkungan ke dalam, yang bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen, dan disebut juga cermin positif. Adapun bagian-bagian cermin cekung, ada titik O sebagai titik pusat permukaan cermin, titik F sebagai titik fokus atau disebut juga titik api utama, dan ada titik M sebagai titik pusat kelengkungan cermin. Titik M ini bisa dilambangkan dengan R karena menggambarkan jari-jari kelengkungan dari cermin. Untuk titik O, F, M, atau R menempel pada satu garis yang disebut sumbu utama. Terdapat 4 ruangan pada cermin cekung. Bagian depan cermin cekung terdapat 3 ruangan, yaitu ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Ruang 1 terletak di antara titik O dan F. Ruang 2 terletak antara F dan M atau R. Dan ruang 3 terletak dari titik M atau R ke belakangnya. Sedangkan di bagian belakang cermin hanya ada satu ruangan, yaitu ruangan 4. Cermin cekung memiliki 3 sifat sinar istimewa, antara lain: yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus yang digambarkan seperti ini. Ketika sinar datang yang lurus dengan sumbu utama setelah menyentuh cermin akan memantul dan pantulannya menuju titik fokus. Sifat kedua, sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, sifat ini kebalikan dari sifat pertama yang digambarkan seperti ini. Mula-mula ada sinar datang menuju titik fokus, setelah menyentuh cermin akan dipantulkan lurus atau sejajar dengan sumbu utama. Sifat ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan atau M akan dipantulkan lagi melalui titik M. Jadi, kalau digambarkan, tanda panahnya bolak-balik karena dari M dipantulkan lagi ke M. Untuk melihat bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung, yuk kita lihat gambar berikut ini. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kepala bayangannya berada di atas, artinya bayangan tersebut bersifat tegak. Dan karena ada di belakang cermin atau berada di ruang 4, maka sifatnya adalah maya atau semu. Sekarang bandingkan antara tinggi benda dengan tinggi bayangannya. Mana yang lebih tinggi? Bayangannya kan artinya sifatnya juga diperbesar. Jadi, jika benda berada di ruang 1, bayangan ada di ruang 4, dengan sifat bayangan maya, tegak, diperbesar. Terakhir ada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar. Cermin ini bersifat menyebarkan sinar atau divergen dan disebut juga cermin negatif. Nah, kalau diperhatikan, bayangan pada spion bersifat tegak dan diperkecil dari benda aslinya. Tujuannya untuk memperluas jarak pandang agar lebih banyak kendaraan yang terlihat pada spion. Selain pada spion kendaraan, cermin cembung juga terdapat pula pada cermin bulat besar yang biasa diletakkan di pinggir-pinggir jalan atau bisa juga terdapat pada bagian belakang sendok. Seperti halnya cermin cekung, pada cermin cembung pun terdapat bagian-bagian cermin yang digambarkan sebagai berikut. Nah, ada 3 titik yang sama maknanya seperti pada cermin cekung. Masih ingat titik O adalah titik permukaan cermin, titik F adalah titik fokus atau titik api utama, dan titik M adalah titik pusat kelengkungan cermin, yang juga menggambarkan jari-jari kelengkungan atau bisa juga dilambangkan huruf R. Perbedaannya dengan cermin cekung yaitu bagian depan cermin hanya ada satu ruangan saja, yaitu ruang 4, dan bagian belakang cermin ada 3 ruang, yaitu ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Nah, cermin cembung memiliki 3 sifat sinar istimewa, antara lain: yang pertama, ada sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus. Jika digambarkan seperti ini, ada sinar datang yang sejajar atau lurus dengan sumbu utama setelah menyentuh cermin akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Sifat kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sifat yang kedua ini kebalikan dari sifat pertama.
Ini dimulai dari sinar datang seolah-olah menuju titik fokus saat menyentuh cermin akan dipantulkan sejajar atau lurus dengan sumbu utama. Sifat yang ketiga, sinar datang seolah-olah menuju pusat lengkungan cermin atau M akan dipantulkan kembali ke M digambarkan seperti ini. Sinar datang seolah-olah menuju M akan dipantulkan lagi ke M, jadi tanda panahnya bolak-balik. Untuk melihat bagaimana bayangan pada cermin cembung terbentuk, yuk perhatikan gambar ini. Nah, berdasarkan sifat pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus. Nah, ada sinar yang lurus atau sejajar dengan sumbu utama. Kemudian, sifat ketiga, sinar datang seolah-olah menuju pusat kelengkungan atau M akan dipantulkan kembali ke M. Nah, gambarnya seperti ini. Dari gambar tersebut, bayangan terletak di ruang 1. Kepala bayangan berada di atas, jadi bayangannya bersifat tegak. Karena bayangannya berada di ruang 1 atau berada di belakang cermin, maka sifat bayangannya adalah maya atau semu. Nah, sekarang bandingkan tinggi bayangan dengan tinggi bendanya. Ternyata bayangan lebih kecil ya, artinya bayangan bersifat diperkecil. Nah, karena benda hanya bisa diletakkan di depan cermin, jadi sifat bayangannya hanya maya, tegak, diperkecil. Mungkin itu saja video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat.